pada penyakit ginjal. Ya, nama lainnya adalah purpura anafilaktoid atau purpura non trombositopenik. Jadi nggak semua nggak semua bercak-bercak merah di kulit, di badan itu adalah peteki, dan jangan semuanya kalian diagnosisnya demam berdarah ya. Jadi harus bisa membedakan ruam, purpura, peteki ya. Jangan lupa efloresensi kulit, UPK itu kan nanti belajar tuh di bagian kulit. Nah, itu harus dipelajari dengan baik karena itu adalah bagian dari penyakit lain juga nanti ya untuk menegakkan diagnosis penyakit. Salah satunya adalah Enox Conlan purpura. Ya, jadi dia adalah purpura anafilaktoid atau purpura non trombositopenik. Jadi tidak ada dia tidak ditemukan trombositopenia pada pasien ini. Jadi jangan kalian diagnosis nanti dia demam berdarah ya, karena ruamnya mirip nih. Nah, jadi HSP itu ialah sindrom klinis ya, sindrom yang namanya sindrom adalah kumpulan gejala. Ya, klinis kita periksanya secara klinis gitu. Jadi kita tidak menegakkan diagnosis ini berdasarkan penunjangnya, tapi berdasarkan gejala klinisnya. Jadi ini untuk menegakkannya adalah kemampuan kalian sebagai dokter nanti. Ya, harus bisa menegakkan diagnosis ini berdasarkan gejala klinisnya. Ya, dia disebabkan oleh vaskulitis pembuluh darah kecil sistemik. Jadi radang dia. Terjadi peradangan di seluruh pembuluh darah kecil, bukan pembuluh darah besar ya, pembuluh darah perifer yang terjadi secara sistemik, terjadi di seluruh organ-organ tubuh dan yang paling nampak nanti di kulit gitu. Tandanya apa? Tandanya ada lesi spesifik, yaitu purpura non trombositopenia. Jadi tidak ditemukan trombositopenia pada pasien ini. Terus apalagi gejalanya? Tadi kan sindrom tuh, kumpulan gejala, ada artritis atau artralgia gitu ya. Terus adanya nyeri abdomen atau bawal angina. Ada juga sampai perdarahan gastrointestinal atau saluran cerna. Dan yang paling berat ditemukan adanya nefritis atau hematuria. Ya, hematuria ini buang air kecilnya berdarah. Nefritis ini radang pada pembuluh darah ginjalnya gitu ya. Jadi untuk kulitnya itu yang paling khas adalah ruamnya berwarna merah atau sampai keunguan pada kulit yang terjadi tadi karena inflamasi atau peradangan pembuluh darah pada kulit ya. Bisa sindrom tadi kumpulan gejalanya ada juga artralgia atau nyeri sendi gitu ya, pembengkakan pada sendi, peradangan atau inflamasi vaskulitis pada usus atau pembuluh darah saluran cerna. Dan yang paling berat adalah pada ginjal dia ya. Dia merupakan suatu penyakit sistemik yang akut. Sistemik ini berarti dia melibatkan berbagai organ tubuh ya, seluruh organ tubuh ya, nggak lokal, nggak hanya beberapa tempat gitu. Dia akut dan dimediasi oleh kompleks imunoglobulin A gitu ya, kan autoimun tadi tuh. Nah, pada HSP ini yang berperan adalah imunoglobulin A dan ditandai oleh adanya dominasi deposisi imunoglobulin A. Jadi IgA-nya ini berdeposit atau menumpuk pada pembuluh darah tadi ya. Ini ditemukannya bagaimana? Kita harus melakukan biopsi pada daerah-daerah atau organ yang mengalami inflamasi tadi ya. Jadi diambil jaringannya. Penyebabnya secara pasti belum diketahui, tapi secara penelitian diduga yang berperan adalah yang pertama adalah faktor genetik. Ya, mungkin riwayat keluarga dulu pernah ada juga yang mengalami vaskulitis atau peradangan pembuluh darah. Terus terjadi sesudah infeksi saluran nafas atas, bisa dicetus oleh infeksi bakteri, parasit, jamur, virus, dan lain-lain ya. Ada juga yang menemukan bahwa terjadi setelah makan makanan tertentu, tapi belum jelas makanannya apa. Jadi mencetuskan sistem imunnya
ya sistem imunnya jadi overreaktif. Ada juga penelitian yang menemukan bahwa ini disebabkan oleh imunisasi, khususnya imunisasi varicella, rubella, hepatitis A, dan hepatitis B. Ada juga kemungkinan karena obat-obatan atau setelah terapi obat-obat tertentu ya. Insidensinya terutama mengenai anak umur 2-15 tahun atau pada anak usia sekolah. Puncaknya anak usia 4-7 tahun ya. Terbanyak pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Jadi patofisiologinya ditemukan kalau kulitnya dibiopsi, ya diambil jaringannya atau ginjalnya atau mungkin tadi saluran cernanya ditemukan adanya deposit atau deposit itu tumpukan gitu ya, kumpulan gitu, kompleks imun, terutama IgA ini di dalam pembuluh darah yang mengalami inflamasi tadi gitu ya. Akibat tadi kan autoimun, berarti ada peran dari aktivasi dari komplement, imunoglobulin, dan yang lain-lain ya. Jadi deposit kompleks imun dan aktivasi komplement, dia menyebabkan aktivasi dari mediator inflamasi, termasuk prostaglandin di vaskular gitu ya. Sehingga terjadi inflamasi pada pembuluh darah kecil, terutama di kulit, di ginjal, tadi ya, di sendi, dan di abdomen. Nah, yang paling berat kalau terjadi di ginjal. Nah, ini juga kan autoimun, jadi berbagai reaksi autoimun atau imunologi juga berperan gitu ya, seperti tumor nekrotik alfa, interleukin, dan yang lain-lain sebagai dia mediator proinflamasi gitu ya. Patogenesisnya kemungkinan ada 4 hipotesa dari penelitian yang didapatkan gitu. Molekular mimikri, kemungkinan mikroba dan pembuluh darah kecil dari pejamu atau si pasien itu memiliki epitop yang sama. Jadi dengan adanya invasi patogen, si mikroba ini masuk, respon imun seluler dan humoral dari si pasien atau si pejamu teraktivasi, malah terjadi reaksi silang pembuluh darah. Jadi sistem imunnya tidak hanya menyerang si mikroba tadi, tapi dia juga menyerang pembuluh darah kecil tadi ya, perifer tadi, sehingga terjadi vaskulitis gitu atau inflamasi pada pembuluh darahnya ya. Sehingga patogen tadi memulai proses inflamasi, deposit IgA tadi menyebab kerusakan sel dan jaringan gitu ya. Sehingga proses ini menimbulkan autoantigen gitu. Nah, kemudian dia berinteraksi dengan protein pembuluh darah sehingga terbentuk antigen yang baru atau neoantigen, sehingga mengaktifasi reaksi imun di dalam tubuh si pejamu atau pasien tadi gitu. Terus bakteri-bakteri tadi kan etiologinya bisa banyak tuh, bisa dari bakteri, virus, jamur gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya reaksi imunologi ini gitu, sehingga terjadi inflamasi pada pembuluh darah dari pasiennya ya. Ini kira-kira ya, ini pencetusnya tadi apa tuh banyak ya, ada virus, bakteri, vaksinasi atau yang lain pencetusnya ya, dia meningkatkan level IgA di dalam darah gitu ya, dan dia mencetuskan proses inflamasi autoimun tadi ya, mengaktifkan sel T, sel B sehingga terbentuk plasma sel, meningkatkan produksi IgA tadi ya. Nah, kemudian dia si IgA ini berdeposit pada dinding-dinding pembuluh darah tadi gitu ya, menyebabkan proses pembentukan kompleks antigen antibodi, autoimun, dan yang lain-lain. Nah, mengendaplah dia di ginjal gitu ya, di kulit, di sendi, dan juga di saluran cerna. Ini kalau ini yang mengendap di pembuluh darah dari ginjal ya, di glomerulus khususnya. Ini
mula akan terbentuk dari akibat vaskulitis tadi ya, proses inflamasi tadi, terbentuklah ruam makuloeritematosa pada kulit, terutama di ekstremitas bawah atau di daerah yang mendapat tekanan. Itu ya, terutama yang itu. Ya, terjadinya simetris, jadi tidak hanya di kaki kanan saja, kaki kiri saja, tapi di kedua-duanya, kedua tungkai. Itu ya. Lama-lama ruam ini akan membesar dan menebal sehingga terjadi palpabel purpura. Jadi palpabel purpura ini teraba kalau kita lakukan pemeriksaan palpasi. Jadi walaupun kalian nanti di bagian kulit ya tetap aja harus ada inspeksi palpasi ya, perkusi, auskultasi tergantung dari penyakitnya nanti ya. Jadi harus dipakai itu pemeriksaan fisiknya, bukan sedikit-sedikit pemeriksaan penunjang. Kenapa dia pneumonia? Karena ronsennya ada infiltrat dok, nggak kayak gitu ya. Harus dari anamnesis, pemeriksaan fisik. Nah, itu dokter baru ya. Jadi harus diraba nih si ruamnya. Nanti demam berdarah ada bintik-bintik merah ya kalian raba juga. Bener nggak itu peteki atau mungkin yang lain? Itu tanpa adanya trombositopenia. Ya kalau demam berdarah, peteki, ruam kan dia ada trombositopenia. Ya, dia merupakan akibat perdarahan subkutan atau ekstravasasi dari eritrosit yang diakibatkan oleh pembuluh darah yang mengalami vaskulitis tadi, inflamasi tadi ya, terutama terdapat pada kulit yang terkena tekanan ya di bokong, di ekstremitas bagian bawah. Jadi periksa semua pasien tuh nanti ya, jangan cuma dilihat-lihat aja dari jauh, periksa mulai dari kepala sampai ujung kaki, genitalianya juga jangan lupa, jangan ketinggalan. Ya, jangan sampai ada kita kehilangan satu informasi atau satu data untuk menegakkan diagnosis pasien. Ya, walaupun genitalia bokong, kadang malu nih dokter laki-laki periksa perempuan atau yang perempuan periksa laki-laki. Ya, nggak ada alasan ya. Harus ada nanti pendampingnya, ada perawatnya, ya, atau ada keluarganya yang menemani kalau kita periksa di daerah genitalia gitu ya. Nah, dalam 12 sampai 24 jam makulanya berubah menjadi lesi purpura. Dia akan berwarna menjadi merah gelap sampai keunguan. Diameternya kira-kira setengah sampai 2 cm gitu ya. Terus ini bisa makin lama makin melebar. Jadi waktunya awalnya mungkin seperti bintik-bintik kecil, lama-lama melebar menjadi seperti bentuk koin dan lama-lama melebar lagi menjadi ekimosis. Nah, jadi belajar lagi fluoressensi kulitnya ya, UKK kulitnya. Nah, yang paling banyak manifestasinya adalah manifestasi kulit ya, sekitar 100% kasus, dan kebanyakan ini yang menjadi keluhan waktu berobat. Karena ibunya takut nih kok ada ruam-ruam merah di kaki anaknya ya, dan ruamnya ini cukup menyeramkan bentuknya gitu ya. Ini kalau makin lama dari kulit tadi, makin reaksi imun atau inflamasinya makin banyak, kan tadi sistemik tuh seluruh tubuh. Jadi dia bisa makin menyebar nih ke punggung, ke badan, ke wajah, bahkan ya bisa disertai rasa gatal gitu ya. Ini bisa terjadi ruamnya ya berlangsung beberapa minggu. Kalau sistem imunnya bagus, inflamasinya cepat reda, ruamnya makin cepat hilangnya. Tapi kalau dia sistem imunnya jelek, gizi anaknya jelek, gizi buruk gitu ya, itu ruamnya makin lama hilangnya. Bahkan bisa rekuren atau bolak-balik gitu. Udah hilang, udah membaik, nanti timbul lagi di tempat lain gitu ya. Ini contohnya. Nih, jadi jangan salah membedakannya dengan peteki pada demam berdarah ya. Ini kalau diraba dia menonjol nih. Tuh, kayak seperti urtikaria juga. Jadi kalian harus membedakannya. Ya, makanya periksa pasien harus dengan hati-hati dan detail karena banyak uam yang mirip gitu ya nih. Tuh, kan kalau secara sekilas bisa
dikira-kira ini demam berdarah atau urtikaria gitu, padahal bukan ya. Jadi nanti terapinya juga salah kalau salah diagnosis. Hmm. Ya, jadi selain purpura ada juga manifestasi klinis lainnya yang tadi ya pada sendi, yaitu apa? Artralgia atau artritis ya. Dia terutama mengenai sendi besar dulu di ekstremitas bawah di daerah yang paling tertekan tadi ya, di lutut, di pergelangan kaki. Namun lama-lama kalau inflamasinya makin meluas ya bisa kena sendi-sendi lain, sendi jari tangan, siku, dan yang lain-lain. Ya, ditemukan 68 sampai 75% kasus. Ya, ini kadang pasiennya timbulnya nyeri-nyeri sendi dulu. Jadi kadang 25% kasus ibu-ibu membawa anaknya berobat karena nyeri sendi ini gitu ya. Dia gimana bentuknya? Bentuknya bengkak, nyeri, dan sakit bila digerakkan gitu. Bisa tidak panas, bisa tidak merah ya, tapi tampak sembab gitu ya. Ini contohnya tuh, ya kan sendinya agak udem, tuh tangannya udem ya, karena inflamasi tadi kaki-kakinya juga agak sembab gitu. Jadi harus bedain juga sama apa sindrom nefrotik atau mungkin demam rematik akut atau penyakit jantung rematik gitu. Jadi harus diperiksa pasiennya ya. Nah, manifestasi klinis lain mengenai apa? Mengenai abdomen atau saluran cerna. Dia bisa datang dengan nyeri perut atau perdarahan, BAB-nya berdarah. Jadi hati-hati ya, bedakan dengan disentri gitu atau kelainan saluran cerna lain, vaginasi. Nanti kalau dia datang nyeri abdomen, BAB berdarah, kalian diagnosis invaginasi, dioperasi pasiennya. Jadi hati-hati ya. Ini keluhan pasien yang datang dengan keluhan abdomen sekitar 35 sampai 85% kasus. Organ yang paling sering terkena adalah duodenum dan usus halus. Ini kira-kira ya saluran cernanya tuh merah-merah, vaskulitis, pembuluh darahnya, terus dia sembab ya, bengkak gitu. Kelainan yang paling berat ialah apabila dia mengenai ginjal gitu. Apa gejalanya? Pipisnya berdarah, pipisnya berbusa, ya mirip dengan sindrom nefrotik, ya atau sindrom nefritik akut. Rata-rata dia muncul 1 bulan setelah onset ruam kulit. Itu. Jadi mengenai pembuluh darah glomerulusnya tadi ya. Terus dia bisa mengalami progresivitas sampai mengalami gagal ginjal, tapi kasusnya sedikit ya, kurang dari 1% gitu. Nah, kalau kelainan kulit yang persisten sampai terjadi 2 sampai 3 bulan lama gitu ya hilangnya si ruam ini, kadang-kadang udah berarti udah terjadi kelainan ginjal yang berat juga gitu ya. Ini namanya kalau dia udah kena ginjal biasanya kita sebutnya nefritis Henoch-Schönlein ya, purpura Henoch-Schönlein atau Henoch-Schönlein purpura dengan keterlibatan ginjal dia ya. Terjadi vaskulitis sistemik dengan karakteristik dijumpai deposisi kompleks imun. Tadi ya, kompleks imunnya terdeposit pada pembuluh darah. Ya, jadi kalau di biopsi dia mengandung antibodi imunoglobulin A pada kulit. Tadi kalau kulitnya di biopsi, dan kalau ginjal yang biopsi terdapat pada ginjal gitu. Dia terjadi 20 sampai 40% kasus ya. Ditemukan gejalanya kalau hematuria sekitar 4 sampai 100% secara mikroskopik atau laboratorium. Kalau makroskopik bisa dilihat ya kasat mata 8 sampai 80%. Nih gejalanya proteinuria sampai ada yang gagal ginjal kronik. Jadi kalian harus cepat mendeteksi kalau ada ruamnya seperti itu. Jangan sampai pasiennya kalian salah diagnosis, nanti keburu gagal ginjal kronik pasiennya ya. Ini bisa dicegah kalau dia kita temukan secara awal atau dini gitu ya. Ini kalau khasnya apa ya? Khasnya kita temukan deposit imunoglobulin A dan C3 pada
glomerulus gitu ya. Nah, dia tidak rutin kita lakukan pada semua pasien Henox Schönlein purpura. Karena apa? Karena tadi kan kita dari definisi dia sudah dijelaskan bahwa ini adalah sindrom klinis. Jadi dari kumpulan gejala. Kalau kumpulan gejala yang kita temukan seperti yang sudah disebutkan tadi, ya kita harus sudah bisa mendiagnosis pasien ini adalah Henox Schönlein purpura. Jadi biopsi ini tidak rutin dilakukan gitu. Dan ini sangat invasif dan yang melakukannya juga harus konsultan gitu ya. Harus urologi juga atau konsultan ginjal anak. Jadi sangat invasif dan di daerah-daerah tertentu yang center pendidikannya tinggi atau center pendidikannya terpusat. Jadi kalian kalau nanti di daerah atau di tempat yang tidak ada konsultannya, ya kalian harus bisa diagnosis dari kumpulan gejala tadi. Gitu ya. Nih, contohnya ya dia inflamasi nih ya, yang bintil-bintil pembuluh darahnya gitu contohnya. Nih pada ginjal, nefritis, Henox Schönlein purpura. Nih kalau dilihat dari mikroskop elektron ya, ada pembesaran nih, ada udem di glomerulusnya. Ini kalau di kulit ya ditemukan tuh inflamasi nih ya pada pembuluh darahnya. Nah, ini kalau di biopsi kita bisa klasifikasikan dia nih kelainannya udah kelas berapa. Kalau kelainannya minor baru kelas 1 sampai nanti sudah rusak semua glomerulosnya. Ya, dia kelas 6 apa sudah gagal ginjal pasiennya ya. Ada juga keluhan lain-lain yang menyerupai penyakit lain keluhannya ya, namun tidak dominan. Gejalanya mungkin dia demam ya, nyeri kepala karena ada vaskulitis pembuluh darah di sistemik. Atau mungkin ada hepatomegali kalau di pembuluh darah hepar sampai pasiennya mungkin kuning gitu ya. Atau mungkin kalau hebat pada saluran cernanya dia bisa datang dengan apendisitis akut atau mungkin invaginasi gitu ya. Nah, gejala-gejala lain juga ya tergantung dari organ yang terlibat, apa paru, apa yang lain nih, sampai di genitalia juga bisa ya. Jadi diagnostis lebih banyak ditegakkan berdasarkan gejala klinis yang spesifik gitu ya daripada pemeriksaan penunjang. Lagi pula pasien itu datang ketika purpura itu awal muncul tadi pasti ibunya bawa datang ke dokter gitu rata-rata begitu. Jadi kalian harus cepat bisa mendiagnosisnya ya. Ini adanya tadi ruam purpurik atau purpura di kulit ya, di ekstremitas, di bokong gitu. Dengan gejala tambahannya apa tadi? Bisa nyeri abdomen atau perdarahan gastrointestinal ya, bisa nyeri sendi, artralgia atau artritis, dan bisa juga sampai hematuria atau nefritis. Ini kriterianya ya. Ada purpura non trombositopenik tadi, palpable purpura ya, itu lesi hemoragik pada kulit yang bisa diraba. Dia terjadi elevasi atau penonjolan ya, tidak ada trombositopenia, ingat itu. Usianya onsetnya kurang dari 20 tahun. Ada kemungkinan gejala bawel angina, nyeri abdomen ya, dan juga ditemukan pada granulosit atau perubahan histologi pada dinding arteriol atau venula kalau ditemukan kalau dilakukan biopsi gitu ya. Jadi kalau ada dua kriteria bisa kita tegakkan diagnosisnya adalah Henox Schönlein purpura. Ini ya palpable purpura, ya kolik abdomen atau nyeri perut, tuh hematuria atau artralgia atau artritis gitu ya. Nah, jadi kalau berdasarkan kriteria European League Against Rheumatism,
Diagnosis harus ditemukan purpura yang teraba. Jadi raba ya kalau ada ruam-ruam kulit itu diraba gitu ya. Jangan dilihat aja dari jauh di terawang-terawang, nggak boleh. Ya, terus tidaknya ada salah satu dari berikut: nyeri perut, pada biopsi ada kompleks atau deposisi imunoglobulin A, ada artritis atau artralgia, dan atau ada keterlibatan ginjal. Nih, pemeriksaan laboratorium pemeriksaan laboratorium dasar tidak ada terlihat kelainan yang spesifik. Kalau trombositnya menurun atau meningkat atau itu kita pikirkan diagnosis bandingnya kemungkinan penyakit yang lain gitu ya. Kalau leukositosisnya tidak tinggi, rata-rata moderate atau anemianya anemia ringan. Kemungkinan karena perdarahan tadi ya atau perdarahan saluran cerna atau tempat lain gitu. LED-nya juga bisa meningkat atau normal. Jadi nggak ada yang khusus kecuali ditemukan biopsi pada atau deposit pada daerah inflamasi yaitu imunoglobulin A. Pemeriksaan autoimun lain seperti rheumatoid factor sama anamnes juga biasanya hasilnya negatif. Jadi ini adalah penyakit sindrom klinis, jadi harus bisa ya mendiagnosisnya. Urinnya juga nggak ada pemeriksaan khusus, kecuali dia sudah nefritis berat atau gagal ginjal gitu ya. Biopsi ginjal biasanya yang bisa menegakkan diagnosisnya secara khusus ya. Tidak ada pengobatan definitif atau pengobatan tetap. Jadi nanti kalian pengobatannya secara suportif dan simptomatis. Harus uh, perbaiki nutrisi, ya bed rest, perbaiki hidrasi, berikan analgetik untuk nyerinya gitu ya. Kalau artritis ringan bisa kalian berikan obat antiinflamasi non steroid, paracetamol, ibuprofen gitu ya. Udemnya kalian elevasi tungkainya ya, diganjal pakai bantal atau bednya ditinggikan di tungkainya gitu ya. Kalau ada nyeri perut, kasih bubur atau makanan lunak gitu ya. Nggak boleh pakai obat anti nyeri yang mengandung asetilsalisilat, bisa menyebabkan perdarahan. Kalau kelainan ginjal berat dan progresif bisa diberikan kortikosteroid ya. Biasanya kita kasih metilprednisolon supaya penyakitnya nggak makin perburukan. Ini fungsinya untuk menekan sistem imunnya gitu ya. Kalau nggak bisa juga ya kita kasih siklofosfamid gitu. Terus ini diberikan nih kalau kalau misalnya dia berat kita berikannya secara intravena ya atau secara infus. Nah, kalau dia ringan biasanya kita kasihnya secara oral gitu ya. Kita evaluasi lagi sudah membaik belum apa gejalanya gitu. Nah, prognosisnya umumnya baik, dapat sembuh secara spontan, terutama kalau ditemukan penyakitnya lebih dini gitu ya. Kalian udah bisa nih, oh ini Henox purpura, nggak kalian diagnosis yang lain, langsung kalian kasih steroid, biasanya dia cepat sembuhnya ya. Namun dia bisa kambuh lagi, sekitar 50% kasus dia bisa kambuh. Ya, tergantung tadi pencetusnya apa, imunisasi atau makanan atau obat-obatan atau mungkin terinfeksi bakteri, virus dan sebagainya gitu ya. Ini kalau ada penyulit biasanya sih jarang terjadi ya. Rata-rata ibunya sudah datang ketika purpuranya awalnya mulai muncul tuh di kaki. Jadi kalau ibunya udah datang di fase awal, jangan pula kalian yang menyebabkan dia menjadi buruk ya, langsung obati segera gitu. Prognosis buruk kalau ada penyakit ginjal dalam 3 minggu setelah onset gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya? Henox Conline purpura? Ada yang mau ditanya?
Nggak ada, kalau nggak ada saya anggap udah tahu ya. Saya anggap sudah tahu dan nanti ketika koas kalau ada pasien ini ya harus sudah bisa mendiagnosis. Kalau koas tidak ada diulang-ulang kembali. Oke, yang berikutnya kita belajar sistemik lupus eritematosus. Kalau SLE ini udah pernah ada yang dapat materinya? Sudah pernah ada yang dapat materinya? Izin belum dokter? Belum, di penyakit dalam juga belum. Belum ada dokter. Belum, oke. Nah, ini juga penyakit autoimun ya, tapi ini adalah biasanya SL ini lebih berat daripada penyakit autoimun lainnya karena ini dia sistemik, progresivitasnya cepat dan biasanya mengenai seluruh organ tubuh. Dia dikenal sebagai penyakit seribu wajah kalau orang awam ya karena gejalanya bisa menyerupai penyakit apapun. Itu tergantung dari organ yang terkena. Ini adalah penyakit autoimun sistemik yang melibatkan berbagai sistem organ. Sifatnya adalah kronik dan episodik. Jadi dia bisa kambuh, akut, eksaserbasi, menjadi berat gitu. Tapi nanti dia bisa stabil atau remisi tergantung dari bagaimana kita menterapinya, bagaimana respon tubuhnya terhadap terapi gitu ya. Ditandai adanya antibodi, berbagai antibodi dalam darah karena dia kan tadi autoimun ya, jadi pasti ada autoantigen, imunoglobulin. Nanti kalian belajar lagi penyakit dasarnya nih, imunologi dasar ya, sel T helper, T beta, sistem imun humoral, seluler itu harus sudah tahu ya. Jadi ini adalah penyakit sistemik ya, bisa mengenai satu atau beberapa organ tubuh. Mulai dari ginjal, kulit, sel darah, sistem saraf, dan terjadi inflamasi luas pada pembuluh darah dan jaringan ikat. Sifatnya adalah episodik diselingi oleh periode remisi. Ditandainya adanya autoantibodi khususnya antibodi anti nuklear gitu ya. Kenapa dia ini sering bermasalah? Karena kadang ini kan kalau autoimun ini pemeriksaannya khusus. Tadi seperti Henox purpura harus biopsi ginjal ya, belum reagen untuk mendeteksi imunoglobulin A-nya. Kalau ini juga kita harus periksa anates ya, dsDNA, anaprofil. Jadi kadang beberapa rumah sakit tidak punya alat diagnosisnya. Jadi makanya kita harus diagnosisnya juga secara gejala dan tanda gitu ya. Jadi kita harus pintar ini mengenali gejala dan tanda klinisnya ya. Jangan sampai diagnosisnya ini terlambat. Kalau terlambat biasanya dia udah sistemik, udah jelek nih, udah mengenai seluruh organ tubuh. Padahal kalau dideteksi lebih awal, pasiennya bisa disembuhkan karena obatnya ada gitu. Bukan sembuh total ya, kalau sistemik lupus eritematosus ini tidak bisa sembuh total gitu ya. Jadi kadang udah diagnosisnya terlambat, obatnya nggak ada lagi gitu ya, sehingga timbullah penyulit atau komplikasi-komplikasi pada pasiennya gitu. Karakteristiknya tadi tiga ya, episodik. Jadi dia ada gejala intermittent atau gejala dulu yang lebih dahulu timbul sebelum semua gejalanya muncul. Kadang ada demam lama, artritis berulang gitu ya, atau dermatitis berulang gitu. Lama-lama, oh rupanya dia menderita SLE. Dia itu multisistem, jadi dia bisa mengenai berbagai organ tubuh. Nah, ini ditandai adanya antibodi antinuklear, ya terutama pada dsDNA atau berbagai macam autoantibodi lainnya. Ini ya karakteristiknya. Episodik, multisistem organ, dan ditemukan
adanya antibodi antinuklear. Jadi sistem imun pasien ini overaktif gitu ya. Jadi dia merusak berbagai organnya ini jadi tidak berfungsi dengan baik. Yang terjadi adalah inflamasi di seluruh tubuh gitu ya, mulai dari kulit sampai sistem saraf bisa terkena. Nah, etiologi penyebab utamanya tidak diketahui, tapi diduga karena genetik, hormonal, dan lingkungan, sehingga menyebabkan dysregulasi sistem imun. Pencetusnya apa? Bisa karena stres ya, psikologis gitu, aktivitas fisik yang berlebihan, karena infeksi atau paparan sinar ultraviolet atau obat-obatan tertentu. Ya, genetik apa? Genetik diduga kalau orang yang dengan adanya komplement C1 ini ya, atau adanya kegagalan pembersihan kompleks imun yang buruk dan yang lain-lain. Ini menyebabkan terjadinya SLE gitu nih ya. Nah, biasanya juga kalau ada keluarga, orang tua, saudara ya yang mempunyai riwayat SLE, bisa juga dia eh, insidensinya meningkat pada pasien tersebut. Kalau hormonal kenapa? Biasanya pada perempuan lebih banyak terjadi karena ada masa pubertas nih nanti perubahan dari hormon estrogen tadi ya, peningkatan hormon estrogen diduga menjadi faktor pencetus ya atau peningkatan faktor predisposisi terjadinya sistemik lupus eritematosus gitu ya. Nah, ini terutama perempuan yang memasuki masa pubertas atau menopause karena terjadi perubahan hormon tadi ya. Nah, ini kalau faktor lingkungan diduga sinar matahari ini terutama radiasi sinar ultraviolet menjadi pencetus timbulnya atau eksaserbasinya penyakit SLE ini gitu, atau infeksi virus nih seperti CMV, Epstein-Barr, herpes juga bisa sebagai pencetusnya, atau obat-obatan juga ya. Insidensinya sekitar 15-17%, terutama pada remaja, dan perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ini kombinasi dari etiologi tadi, faktor genetik, faktor hormonal, lingkungan yang menyebabkan gangguan sistem imun tadi ya, defek aktivasi dari sel beta, sel T ya, menyebabkan pembentukan kompleks imun yang akan berdeposit tadi di jaringan. Jadi berdeposit kalau yang Henox-Kunlen purpura tadi kan IgA ya. Kalau ini banyak semua sistem kompleks imun bisa berdeposit di jaringan sehingga menyebabkan inflamasi di jaringan tersebut dan terjadi disfungsi sel dan organ gitu. Jadi organ tubuhnya tidak bisa melaksanakan fungsinya secara benar gitu ya. Ini kira-kira rangkumannya. Manifestasi klinisnya bagaimana? Manifestasi klinisnya sangat bervariasi ya. Jadi perjalanan penyakitnya pun sulit diduga. Kadang bisa langsung mengalami kematian. Tadi makanya dia disebut kalau orang awam disebut penyakit seribu wajah. Jadi bisa mulai dari gejala yang ringan, demam, demam berulang, demam lama gitu, sampai gejala yang berat tergantung dari organ yang terkena gitu. Nah, jadi ini dia ya, kadang dia sangat sulit nih kita mengenali gejala klinisnya gitu. Karena kadang dia gejalanya cuma flu-like symptom aja gitu, lemah, demam, malaise gitu, mual, nafsu makan menurun, berat badan menurun, mirip dengan gejala penyakit lainnya gitu. Dan kadang dia gejalanya timbulnya nggak sama-sama, kadang memerlukan waktu. Tadi kan juga dia sifatnya kronis ya. Dalam waktu beberapa bulan atau beberapa tahun dia baru menunjukkan gejala klinis yang lengkap gitu. Terus kadang-kadang gejalanya mirip gejala yang lain, misalnya nyeri-nyeri sendi, artralgia, ya mungkin dia bisa aja rheumatoid arthritis bukan SLE gitu ya, atau mungkin dia
penyakit kulit lainnya, bukan menderita SLE. Atau mungkin dia keganasan, mungkin leukemia, bukan menderita SLE gitu, bisa aja. Jadi gambaran kliniknya sangat luas dan bisa melibatkan semua organ tubuh gitu ya. Ini contoh-contoh berbagai gejala klinisnya. Mulai dari gejala konstitusional seperti tadi demam ya, malaise, penurunan berat badan. Kalau di kulit kadang dia yang paling khas kita temukan adanya butterfly rash gitu dan lupus discoid. Ini jangan lupa di anamnesis nih harus masuk ya, harus ditanyakan. Itu harus diperiksa. Fotosensitivitas juga ada ulcerasi di mukosa. Hampir di semua sistem tubuh bisa terkena. Ini sistem muskuloskeletal, ada artritis ya. Sampai di paru-paru mungkin ada pleuritis, sampai yang paling berat apabila ada gejala di sistem saraf pusat seperti kejang ya dan psikosis atau menyerupai gejala skizofrenia atau mungkin di ginjal tadi ya bisa gagal ginjal gitu ya. Jadi bagaimana kita mendiagnosisnya? Ya lagi-lagi kita harus meningkatkan kemampuan kita untuk mendiagnosis SLE ini. Riwayat keluarganya bagaimana ya, dari umurnya berapa, laki-laki atau perempuan, jenis kelaminnya ya, sudah berapa lama, gejala yang mendahuluinya apa. Makanya anamnesis itu kita harus hati-hati, bukan hanya sekedar bertanya seadanya gitu ya. Udah berapa lama, dulu pernah sakit nggak, sakit apa dulu pasiennya gitu. Terus kita harus periksa dari head to toe ya, dari seluruh tubuh karena kan penyakitnya tadi apa multisistem organ ya, jadi bisa mengenai seluruh organ tubuh ya, seluruhnya kita periksa gitu. Jangan meriksa pasien hanya mentang-mentang dia dirujuk dengan diare terus perutnya aja yang kita periksa, nggak tahu deh kita bahwa di wajahnya ada ruam malar atau butterfly rash gitu. Atau mungkin pasiennya dirujuk dengan sesak nafas, pleuritis, terus kita main diagnosis aja pneumonia gitu. Padahal dia mungkin sudah apa gagal ginjal juga mungkin ya, mungkin ada sakit pinggang juga, mungkin sendinya bengkak juga gitu. Jadi harus kita periksa semua gitu. Biasakan periksa semua ya. Nanti ada kriterianya, kan karena kok ini semua gejala bisa sih muncul, gimana nih cara diagnosisnya gitu. Makanya diciptakanlah suatu kriteria nanti ya, kriterianya apa, ada gejala klinisnya, anamnesisnya, nanti ada tambahan pemeriksaan laboratorium, terutama autoantibody. Ini kira-kira ya, ini kita bisa mendiagnosis SLE kalau kita temukan gejala ini. Minimal 4 atau lebih satu kriteria. Lebih baik lagi kalau ada pemeriksaan penunjangnya. Ya, penunjangnya anak, dsDNA gitu ya. Nah, itu lebih baik lagi. Tapi kalau tidak, kita sudah bisa mendiagnosis dan men-challenge terapi SLE ini. Apalagi nanti kalau kalian di daerah ya harus cepat, kalau enggak progresif dia, memburuknya cepat. Ini ruam malar, mana sih ruam malar? Oh, ini ininya ya definisinya. Eritema menetap yang datar atau menonjol pada malar eminens dan lipat nasolabial. Ini di wajahnya nih tuh ada ruam merah ya melalui jembatan hidung, dia simetris di kanan dan kiri. Ini kalian raba juga ini menonjol enggak? Gitu. Apa jangan-jangan cuma melasma aja? Atau mungkin jangan-jangan cuman apa iritasi karena sinar ultraviolet aja gitu. Jadi harus bisa menilai ruam malar. Terus ruam diskoid, bercak eritema menonjol pada gambaran lupus eritematosus sistemik gitu. Ini kalian periksa nih di tangan, di kaki, di badan ada ruam diskoid enggak? Gitu ya. Anamnesis juga ada fotosensitif nggak? Terus ukus mulut diperiksa tuh, buka mulutnya ya gitu. Dilihat ada ulkus nggak di orofaring gitu ya.
nyeri nggak gitu. Coba pakai spaltel tang disentuh ulkusnya, sakit nggak dia gitu ya. Atau mungkin ada gejala lain nih, ada artritis. Nih definisinya melibatkan dua atau lebih sendi perifer. Ada nyeri, bengkak, dan efusi. Periksa sendi-sendinya gitu ya. Atau mungkin ada gejala pleuritis dan karditis, atau mungkin ada gejala gangguan ginjal, kencing yang kemerahan, atau keruh. Kalian kalau ada pemeriksaan laboratorium boleh periksa tuh protein urin, urinalisis ya. Atau mungkin datangnya dengan kejang gitu ya, atau gejala psikosis, atau mungkin datang dengan anemia berat gitu ya ke kalian. Atau mungkin lalu kalian bisa misalnya kalau ini cuma dua ketemu gejalanya atau cuma tiga gitu ya, boleh ditambah pemeriksaan imunologik nih ya, dsDNA dan yang lain-lainnya, anates kalau ada. Kalau enggak ya kan bisa nih, kita udah ketemu 4 kriteria, kita suspekkan dia SLE. Nah, challenge terapi kalau perbaikan ya berarti dia menderita SLE gitu ya. Ini tadi presentasi dari gejala-gejala yang mungkin timbul. Ini pada kulit tadi ya, ada ruam khusus ya, terutama butterfly rash tadi. Sekitar 50% penderita akan mengalami gejala butterfly rash ini. Ini ya, harus bisa membedakannya. Jadi butterfly rash itu simetrik di kedua malar, di jembatan hidung dan dahi atau lipatan nasolabial gitu ya. Jadi eritem dia batasnya tegas, agak menonjol atau meninggi gitu ya. Jadi harus diperiksa. Terus ruam fotosensitif dia bisa dicetuskan oleh paparan sinar matahari. Ini juga lesi diskoid, kadang ditemukan di kepala, di ekstremitas ya, asimetris. Ini dibaca kembali. Ya, nih, ini kira-kira malaresnya. Ini lupus diskoid ya. Terus ini dia bisa alopecia. Terus ini kelainan di mukosa ya, nih itu di palatum durumnya ada ulkus mulut. Jadi periksa betul-betul. Ini artritis atau artralgia, periksa sendi-sendinya tadi, ada sembab, ada nyeri nggak, ada bengkak nggak gitu ya. Ini kalau yang kelainan ginjal ini ya periksalah balotemen ginjalnya, abdomennya ya. Terus periksa urinalisisnya. Ini kira-kira kelainannya nih, dia bisa nefritis lupus. Kita sebutnya nefritis lupus ya kalau dia sudah mengenai ginjal. Kalau misalnya tadi yang HSP kan nefritis HSP ya. Nah, ini ada, bisa juga nefritis lupus membranosa. Nanti tergantung dari derajatnya, tergantung dari biopsinya ketemu. Kalau udah ada nefritis lupus, biasanya prognosisnya jelek gitu. Pemeriksaannya ya dengan ini biopsi juga sama dengan kayak HSP tadi ya. Kalau HSP tadi ditemukan deposisi kompleks IgA, imunoglobulin A. Tapi kalau si SLE ini dia deposisi kompleks imun, jadi lebih luas, lebih banyak gitu. Dan yang selain ginjal yang berat juga kalau dia mengenai sistem saraf pusat gitu ya. Akibat vaskulopati, perdarahan dan yang lain-lain. Ya biasanya dia mulai dari yang ringan nih datangnya dari nyeri kepala berulang nggak sembuh-sembuh sampai mungkin dia kejang, menyerupai gejala meningitis atau yang lain, atau dia datang dengan kelainan psikosis ya, neuropsikiatrik, bisa depresi, bisa paranoid, datangnya dengan berbagai keluhan gitu. Ini paling banyak datangnya dengan kejang atau psikosis. Ini kalau mengenai paru dan jantung, ya bisa pleuritis atau perikarditis gitu. Nih ya, datangnya dengan sesak napas, nggak bisa berbaring, nyeri dada gitu ya. Ini ada apa penumpukan cairan di jantung atau evosi pleura, penumpukan cairan di paru-parunya gitu ya. Ini ada juga yang datang dengan awalnya dengan pucat. Pucat HB-nya 2 atau HB-nya 1. Terjadi deposisi kompleks imun tuh. Jadi sel darah merahnya ini lisis, pecah-pecah gitu ya.
anemia, kelainan hematologi lainnya bisa leukopeni, trombositopeni, atau pengentalan darah ya, gangguan hemostasis, trombosis ya, penyumbatan pembuluh darah. Nah, ini kenapa nih? Karena si sistem imun tadi dia ini reaksi hipersensitivitas tipe 2 ya. Jadi harus belajar juga nih kalau autoimun. Reaksi hipersensitivitas tipe 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini dia jadinya pencetusnya apa tadi ya? Penyakit autoimun. Dia terjadi anemia hemolitik autoimun gitu ya. Jadi kumpulan dari deposit kompleks imun ini dia berikatan dengan sel darah merah sehingga sel darah merahnya lisis, hancur gitu. Jadi nanti kalau pasien anemia, kalian jaga IGD atau di klinik jangan buru-buru ditransfusi darah. Cari dulu penyebabnya, anemianya apa, defisiensi besi, obatnya pemberian zat besi gitu ya. Kalau misalnya dia anemianya karena perdarahan, ya baru kita transfusi darah. Kalau anemianya karena infeksi, ya kita berikan antibiotik, cari sumber infeksinya, antivirus, anti jamur, anti parasit. Nah, kalau penyebab anemianya autoimun seperti ini, ya kita berikan imunomodulator atau penekanan sistem imun steroid. Jadi jangan semua anemia kalian transfusi darah ya. Nanti kalau transfusi ya makin senang dong si deposit kompleks imunnya. Eritrositnya makin hancur. Bukannya makin perbaikan pasiennya, malah makin perburukan gitu ya. Jadi cari dulu penyebab anemianya apa. Nanti kayak kakak-kakak kalian tuh lagi koas anemia dok, apa tata laksananya? Transfusi darah, semua anemia mau ditransfusi darah. Padahal anemianya cuma efisiensi besi, anemianya karena infeksi, harusnya tidak perlu ditransfusi darah ya. Ini kelainan pada mata juga terjadi vaskulitis retina ya, bisa perdarahan retina, nah bisa udem dan yang lain-lainnya. Ini dia juga kalau mengenai gastrointestinal ya, bisa perdarahan saluran cerna, bisa hepatomegali, splenomegali, kelainan gineko-obstetrik pun bisa. Jadi harus dianamnesis pasien itu secara detail ya. Mungkin dia amenore, kalau teenager pregnancy atau remaja-remaja yang sudah menikah, melahirkan, dia mengalami abortus berulang gitu ya. Jadi harus dicari. Pemeriksaan laboratoriumnya apa ya? Karena dia penyebabnya adalah autoimun, inflamasi pada pembuluh darah sistemik, ya kita periksa yang paling mudah adalah indikator inflamasi. Cek darah rutinnya ya. Ada anemia enggak? Ada leukositosis, ada leukopenia, apa ada trombositopenia. Terus periksa tanda inflamasi lainnya seperti LED, C reaktif protein, dan yang lain-lainnya. Terus tadi ada pengentalan darah yang dapat menyebabkan SLE, periksa PTA-PTT-nya. Dan yang paling khusus adalah tadi apa antibody, terutama antibody dsDNA gitu ya. Yang paling khas adalah dsDNA ini. Biasanya kita ceknya ya. Gitu. Banyak sebenarnya yang bisa diperiksa, antibodi antihiston, fosfolipid, tapi yang paling patognomonik adalah yang anti dsDNA ini. Nah, terus kita periksa juga apa dia datangnya dengan apa ya, tergantung dari organ yang terkena. Kalau datang dengan gangguan ginjal tadi ya cek urinalisis, USG ginjalnya ya, atau datangnya dengan kejang ya kita CT scan kepalanya, lakukan lumbal fungsi gitu. Terus kalau dia sudah tegak diagnosis SLE-nya, kita ini obatnya harus diberikan seumur hidup gitu ya, untuk mengkontrol si sistem imunnya. Jadi kita periksa pemeriksaan darah untuk memantau efek toksisitas obat atau efek samping obat. Nah, ini pemeriksaan laboratorium yang kira-kira yang diperlukan ya, tergantung dari organ yang terkena. Tidak ada pengobatan khusus untuk SLE. Yang kita lakukan adalah
menterapinya gunanya untuk menekan aktivitas penyakitnya supaya dia nggak progresif. Lalu karena obatnya seumur hidup, jangka panjang, nah kita pantau efek sampingnya. Ini kira-kira pengobatannya ya tata laksanaannya tergantung dari organ yang terkena tadi ya karena kan dia bisa mengenai berbagai organ. Kalau artritis ya kita kasih anti nyeri. Kalau demam kita kasih mulai dari paracetamol sampai steroid gitu ya. Tergantung dari yang mana. Kalau misalnya dia tadi kena ginjalnya gitu ya, kita lakukan biopsi ginjal. Dia golongan kelas berapa kelainan ginjalnya. Lalu kita terapi gitu. Ini pengobatannya ya mulai dari pengobatan umum tadi misalnya demam kasih paracetamol tergantung penyakitnya ya. Karena dia penyakitnya meliputi berbagai organ ya kita nggak bisa ngobatin sendiri tapi harus ada tim gitu ya. Ada mungkin dokter anak bagian paru, dokter anak bagian ginjal, ada keperawatan, ada mungkin psikiatri gitu ya tergantung dari masalah pada pasien gitu. Istirahat yang cukup, berikan nutrisi, terus kasih tabir surya untuk mengurangi ruam malar tadi ya, fotosensitivitas, mungkin dia keluarnya harus pakai topi gitu ya, atau pakai payung. Imunisasinya jangan lupa untuk menjaga sistem imunnya tadi ya. Dan yang lain-lain tergantung dari gejala yang terkena. Ini tadi penyakit penata laksanaan umumnya tadi ya. Tuh. Ini berdasarkan obat-obatan berdasarkan tingkat keparahannya, mulai dari obat antiinflamasi non-steroid sampai kita berikan hidroksikloroquine ya. Ini pengobatan utama adalah kita berikan glukokortikoid. Jadi mirip dengan si henoxacolin purpura tadi ya, yaitu metilprednisolon. Gunanya untuk menekan sistem imunnya. Nah, kalau dia berat ya kita berikan dulu intravena. Nanti setelah penyakitnya reda atau remisi, baru kita berikan terapi oral, obat minum jangka panjang sambil kita turunkan dosisnya perlahan gitu ya. Nah, ini kalau yang ringan kita berikan oral ini dosisnya ya setengah sampai 2 mg per kilogram berat badan per hari. Kalau anak berdasarkan berat badan atau luas permukaan tubuh. Jadi ukur dulu tuh berapa beratnya, berapa tingginya, berapa luas permukaan tubuhnya. Baru dosisnya kita berikan. Ya kalau berat tadi dia datang dengan gejala saluran saluran saraf pusat atau ginjal ya kita berikannya intravena. Nanti setelah itu kita turunkan dosisnya nih pelan-pelan, pelan-pelan sampai dosis seminimal mungkin yang tidak menyebabkan penyakitnya eksaserbasi atau kambuh. Itu ya. Atau kalau nggak bisa juga nih pakai metil tadi ya kita berikan agen imunosupresif seperti siklofosfamid, azathioprine gitu ya. Atau kalau nggak ada, kita bisa pakai modulasi biologi seperti imunoglobulin intravena. Jadi semuanya prinsipnya adalah memperbaiki sistem imun pasien. Nah, kalau nggak bisa juga kita lakukan plasmafaresis seperti hemodialisis tuh, cuci darah ya, dikeluarkan darahnya, dibersihkan plasma-plasmanya yang mengandung antibodi yang jelek tadi, yang banyak tadi dikeluarkan. Nah, darah yang sudah dibersihkan tadi dimasukkan kembali ke dalam mesin, ke dalam tubuh pasien gitu ya. Nah, terus yang namanya lupus tadi kan episodik tuh ya. Jadi dia bisa eksaserbasi atau kambuh akut, bisa juga remisi, perbaikan. Jadi ada yang namanya evolusi. Evolusi ini dia bisa berevolusi secara spontan. Jadi diselingi nih antara bangkitan serangan dengan fase remisi gitu. Jadi dia bisa pasiennya memburuk dengan berat gitu ya, sesak berat, dirawat di ICU. Aduh, rasanya pasiennya udah hampir meninggal. Tapi nanti kalau respon obatnya bagus, dia bisa bagus lagi, bisa normal lagi gitu. Makanya banyak penyintas SLE yang bisa melakukan kegiatan sehari-hari normal seperti kita ya, asal dia tidak
eksaserbasi asal dia minum obatnya teratur gitu ya. Jadi dia bisa bangkitan. Bangkitan itu eksaserbasi atau perkembangan tanda atau keluhan baru dari pasien. Yang mungkin pasiennya tadi udah minum obatnya 1 kali 1 tablet nih sehari. Karena dia kambuh, eksaserbasi, dia harus mulai lagi obatnya dari awal, dosis tinggi, intravena. Ya, mungkin dia minum 10 tablet atau berapa tablet tergantung dari berat badannya. Dan juga ada fase remisi nih tadi, bentuk klinis yang kurang ganas atau predominan pada sendi dan kulit. Jadi dia stabil-stabil aja gitu. Dia bisa mengerjakan pekerjaan sehari-harinya. Kenapa dia bisa kambuh? Kenapa dia evolusi atau bangkitan atau remisi? Ya karena adanya tadi pencetus ya. Ada mungkin pajanan dari sinar ultraviolet atau mungkin dia sakit kena infeksi atau dia minum obat-obat tertentu atau mungkin perubahan hormonal sesuai etiologinya tadi dia hamil mungkin ya dan yang lain-lainnya gitu. Jadi gambarannya dia reaktivasi mendadak yang awalnya dia stabil, dia menjadi berat gitu. Makanya obatnya harus dinaikkan. Jadi nanti kalau tahunya kita dari mana? Nanti kalau ada pasien SLE datang ke praktek kalian atau puskesmas ya, nah, kalian harus bisa menilainya berdasarkan SLEDAI score ini. Ya, ada kejang nggak? Oh, pasiennya di anamnesis diperiksa. Iya dok, ini bulan kemarin atau minggu kemarin kejang dia dok gitu. Nah, kita kasih nilainya 8. Atau enggak dia waktu kita anamnesis kok ngomongnya nggak nyambung nih ya, ngomongnya agak melenceng gitu ya. Terus dia mungkin mengalami halusinasi gitu ya. Gejala-gejala skizofrenia kita kasih nilai 8. Mana yang terganggu? Atau mungkin sakit kepala terus ya. Atau mungkin dia sendinya bengkak lagi, nyeri gitu ya. Kita kasih nilai 4 pada saat datang ke kalian ya. Atau mungkin dia ngeluh nih pipisnya dok, kok berdarah ya dok gitu. Ya nilai 4. Sampai yang ini apa namanya ada ulkus gitu kita kasih nilai 2 atau mana yang kalian temukan tadi nih ya demam 1. Kalau lebih dari 14 gitu ya, itu berarti kita bisa nilai dia mengalami eksaserbasi. Kalian naikkanlah dosis obatnya. Mungkin dulu dokternya ngasihnya 1 kali 1 tablet dia stabil. Karena dia eksaserbasi, kalian harus naikin lagi tadi berapa dosisnya ya? 2 mili per kilo tadi ya ini nih yang ini awal nih 1,5 sampai 2 mili per kilo naikin lagi sampai gejala-gejala yang timbul tadi hilang sampai dia stabil lagi. Nanti kalau udah stabil kalian turunkan lagi dosisnya perlahan sampai dosis seminimal mungkin yang tidak menyebabkan penyakitnya kambuh gitu ya. Jadi dia dengan penemuan kriterianya secara dini dan adanya fasilitas kesehatan, angka kehidupannya semakin tinggi ya, kualitas hidupnya juga semakin tinggi. Jadi kalian harus pintar mengobatinya, menemukan gejalanya, jangan sampai dia memburuk di kalian gitu ya. Nanti dia udah berobat, udah bagus berobat, kalian nggak tahu gejalanya, nggak bisa skor sekeledai, memburuk gejalanya. Ya, jadi progresif gitu. Jadi angka survival rate-nya untuk masa 10 tahun sebesar 90%. Rata-rata kematiannya karena gagal ginjal ya, hipertensi maligna, gangguan sistem saraf pusat nih. Jadi prognosisnya makin membaik dengan pembaikan cara pengobatan, diagnosis lebih dini. Jadi harus bisa nanti ya. Jangan sampai pasiennya memburuk di kalian. Ini penyebab kematian lain juga ya. Nah, jadi harus monitoring teratur ya, karena penyakitnya kronik, bisa remisi, bisa eksaserbasi, ada fase evolusi tadi ya. Terus harus dikerjakan secara tim, tidak bisa sendirian. Jangan lupa modifikasi gaya hidup dan modifikasi terapi sesuai dengan kondisi pasien gitu. Oke, ya selesai. Ada yang mau bertanya lagi tentang HSP atau SLE? Tidak ada, Alim. Temanmu tidak ada yang mau bertanya? Mana ketuanya nih?
Gak ada yang mau bertanya? Izin dokter, sepertinya cukup dari teman-teman dok. Oke, kalau cukup, saya anggap kalian paham semua. Nanti di koas tidak diajarkan lagi kalau sudah ada pasien SLE, HSP, tidak diulang-ulang lagi. Harus bisa mendiagnosis ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima dokter. kasih banyak dokter. Saya Liv ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say the word, Andi. Kok belum